Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina gharil muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mulia para alim ulama, yang mulia segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, semua yang hadir di sini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya, Bapak, Ibu, semua yang saya anggap orang tua saya sendiri sekaligus guru saya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Sang Maha Pencipta, penguasa langit dan bumi, yang mengatur alam sejagat raya ini. Dialah Allah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita bulanan ini yaitu tentang masalah zikrullah. Banyak Al-Quran dan Al-Hadis yang mengenai tentang zikir, sehingga tak terhingga banyaknya, seperti di dalam kitab Fatyatur Robani, Sirir Asrar, Tanwilul Qulub, Hikam, Sanatus Saniyah, yang berisi ucapan-ucapan ulama-ulama soleh lagi arifin, ulama-ulama sulpi yang mendala ilmunya, ulama tasawuf, ulama yang menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat ke suatu tempat, dari zaman ke zaman, dari masyrik wal maghrib, dari Qop ke gunung Qop, mulai dari Nabi Adam sampai cucu akhir kiamat, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu dengan syafaatnya Kangjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya kita akhir zaman. Kalimat nafi dan isbat, yaitu perkataan yang tidak mengakui semua Tuhan-Tuhan dan menetapkan pengakuan kita kepada yang esa, yang satu, yang yalid walam yulad, zikir yang paling utama, zikir yang paling abdol, zikir yang paling berbekas pada diri manusia, tidak lain adalah la ilaha illallah. Abdulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling abdol, yang paling utama, apa yang kami ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kecil bentuknya, tapi meliputi langit dan bumi, meliputi seluruh hati dan jiwa, yaitu dengan jalan zikrullah. Kalimatu thayyibah, kalimat yang berisi ucapan, yaitu membersihkan jiwa seseorang serta membersihkan hati manusia dari sifat kekotoran dan kebinatangan. Di samping kita mempunyai sifat sidik, tabligh, patona, amanah, nanti kita akan diberikan ilmu laduni, rahasia aneh yang bermacam-macam alamat dari Sang Maha Pencipta. Hijab terbuka, kasabnya tembus ke ma'rifatullah. Istilah orang tua dahulu mah, kalau kita sering tawasul, khotaman, nanti sok ngalamat kejadian yang tidak tahu, nanti akan diberitahu. Tolongin tuh saudara lu yang di Jawa, yang di Banten, yang di Kalimantan, firasatnya tajam, firasatnya sudah hatinya kontak,
Kalau SLJJ sambungan langsung jarak jauh. Jasad boleh mati, tapi ruh tidak pernah mati. Makanya kontak batin. Itulah tentang zikir kita. Makanya iman dan zikir adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Lemah iman, lemah zikir. Lemah zikir, lemah iman. Dia sangat rentan apabila terpisah. Iman kadang naik, kadang turun. Mudah turun ketimbang naik. Karena itulah iman ibarat televisi. Televisi itu layarnya hanya nyala doang di layar TV tabung, indikatornya, tapi tidak menimbulkan gambar, tidak menimbulkan suara. Apa penyebabnya? Kita periksa dulu di regulator. Bisa kena IC, bisa juga kena transistor yang lain-lain. Itu apa? Penyakit hati kita, iri, dengki, wujud, takabur, bahwa kita lebih hebat daripada orang lain, ya pasti bermasalah. Hablum minan nas, kemadu manusia dia baik, hablum minallahnya dia tidak. Karena dia hatinya di dalamnya. TV nyala, dia hanya ngegambar, ngegaris begini. Itu kena IC vertikal. Vertikalan sandaran vertikal kepada Allah, dia tidak pernah melanakan sholat, zakat, puasa. Jadi gambarnya ngegaris walaupun suara ada, karena dia dari masyarakat. Kita betulkan, bayarlah dengan sodako, banyaklah ibadah, perbanyak zikir ke Allah. Gambar TV tabung ngegaris begini, itu kena IC horizontal. Horizontal itu sesama manusia, dia tidak mau dekat, tidak mau lekat. Penyakit manusia kepada Allah, penyakitnya juga kepada Allah, rusak semuanya, jadi barang rongsokan. Kalau supaya gambar ada, suara ada, itu dicoloknya juga pakai tuner, pakai jack, jadi menimbulkan gambar terang. Itu dia tidak punya masalah kepada siapapun. Dia baik budi, jadi jernih, hati cemerlang, selalu dekat dia dengan Allah. Hati yang bersih, doa-doa dijabah. Hati yang bersih, pikirannya tajam. Hati yang bersih, dia mudah mengakses nur hidayah Tuhan. 13 tahun Rasulullah berjuang hanya untuk menanamkan iman, menanamkan ruh, menanamkan tauhid. Dari situ segalanya akan datang, dan dari situ segalanya akan menuju. Iman. Iman ibarat strum. Strum menimbulkan bunyi. Strum menimbulkan terang. Strum menimbulkan gerak. Kipas angin muter, ada apanya? Karena ada strumnya. Makin mutar kencang kipas anginnya yang satu, makin sampai 2-3 makin kencang imannya. Iman, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setrum ada tapi tidak berbunyi, itu namanya koslet. Koslet, ngaku dia beriman kepada Allah tapi tidak sembahyang, dia koslet. Habluminallah, habluminanas, itulah yang kita jaga. Manusia itu hidup sebenarnya cuma 3 ada dimensi, yaitu pertama, manusia mempunyai hati yang bersih, jiwa kita sopan di jalan, sopan di rumah, sopan di pekerjaan. Yang pertama, waktu kemarin yang sudah lewat itu tidak akan pernah kita dapat dan tidak akan pernah kembali lagi. Yang terjadi biarlah sudah terjadi kemarin, kita tatap ke depan. Yang kedua, hari ini. Hari ini supaya hari esok kita bisa kelihatan apakah kita masih bisa berjumpa di hari esok. Tidak, maka lakukanlah yang terbaik. Dan yang ketiga, hari ini lebih baik dari kemarin. Kita harus menuju yang lebih baik.
Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah harapan, dan masa yang akan datang adalah impian atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah mengambil pelajaran pada masa lalu untuk dapat dan menentukan sikap pada hari ini, sekaligus kita rencanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kita besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang-orang yang beruntung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, semuanya adik-adik yang kami hormati. Sebab di mata hamba beriman itu kematian, di hatinya adalah akhirat. Ini orang yang nyaman di muka bumi ini. Dia tidak peduli mau dicaci, mau dipuji, mau dihina, bagi mereka sama saja. Sebab boleh jadi cacian bisa menguntungkan dalam pujian. Kenapa? Kita diam-diam marah ingin dipuji, tapi ingin dipuji oleh seseorang tidak ada apa-apanya dibandingkan aib yang kita sembunyikan yang sebenarnya. Biarin aja orang mau ngomong apa kek. Uang itu cuman suara. Apa yang ada di hatinya itu yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan itu yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka amalkan. Alim hidupnya, tanpa merasa dirinya paling suci, tanpa merasanya diri paling benar, tanpa merasa diri paling hebat. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau tidak, dihina atau dicaci maki, dia lebih bangga dengan kamera sang ilahi yang terus ditatap, dilihat, diperhatikan. Ada kamera begini, riak di balik riak. Jinan tahu isi hati manusia. Kalau yaro, Allah menatapnya, Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Tapi yang zur, jamaah, ibu, bapak semua melihat Abah Juanda, tapi kan gak tahu isi hati Juanda. Hanya satu hal, Allah nutupin aib saya. Kalau dibuka, bahkan lebih mulia ibu bapak dibanding saya. Itulah Allah menutupi aib diri kita. Jadikanlah bumi ini sebagai masjid, rumah, kantor, hotel, musola. Jadikan sebagai musola, tempat duduk, berpijak. Jadikanlah hamparan sajadah yang panjang. Bicara dakwah, diam zikir, napasnya tasbih, penuh rahmat dan kasih sayang. Akhirnya kita sayang semuanya kepada seluruh umat manusia. Sayang kepada pemerintah, sayang kepada saudara kita, sayang kepada handai tolan, kakak, adik, sayang kepada orang tua kita, sayang kepada makhluknya. Seluruh baik yang ada, makhluk gaib sekalipun, kita harus sayang. Timbul Ar-Rahmanir Rahim yang menjadi dominan sifat kita, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Disitulah kita sebagai manusia harus taat kepada Allah. Jalankanlah atas perintahnya dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Bagaimanapun kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Kita banyak salah, banyak aib, banyak kekurangan. Ingat, Allah menatapnya. Ingat, Allah mendengarnya. Ingat, Allah memperhatikannya di rumahnya, di jalannya, di kantornya. Anta taroni, anta tasmauni, anta tangzur ilayya. Kau menatapku, kau mendengarku, kau memperhatikanku. Itu dia jaga semuanya di luar sholat. Mana mungkin maksiat dia. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Dirikanlah sholat. Sholat yang benar akan menjaga dirimu dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena buat zikirnya hidup, setelah sholat dia selalu bersama Allah. Dia selalu hidup, Allah bersamanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi segala pujiannya. Allah yang menggenggam langit bumi, Allah yang mengatur alam sejagat raya ini. Dialah Allah yang bertegak berdiri sendiri. Dialah Allah yang maha menatap, maha tahu,
maha segala-galanya, maha memperhatikan pada diri kita. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah penguasa langit dan bumi. Cukup bagi Allah yang menanggung segala kebutuhan makhluknya. Cukup bagi Allah segala hal yang terbaik dan penolong. Hanya Allah yang kita maksud. Keridoan, keberkahan, itu yang kita incar-incar. Ridhonya, rahmatnya, ampunannya, berkahnya. Atini mahabbataka wa ma'rifata, agar kita takarub dan ma'rifat kepada Allah. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang dimaksud. Waridoka matlubi, hamba minta ridomu. A'tini, agar hamba mencintaimu. Mahabbah dan mahabbah, takarub, ma'rifat padamu. Sifatnya berbuah. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal jati dirimu. Al-awalu ma'rifatullah. Awal-awalnya kita mengenal Allah, harus tahu dulu jalannya ma'rifat. Sempurna mengenalnya, pasti ia mencintainya. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal jati dirimu. Kalau kau sudah mengenal jati dirimu, dengan jalan zikirlah, tapak, tirakat, minimal 1 jam, berhalwat, bermesraan, berdialog. Jangan dulu kau berandak sebelum kau meneteskan air matamu di hadapan Sang Maha Pencipta. Makanya saya kagak berani. Banyak juga yang mengatakan, kita ada yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti. Jangan kau bicara begitu. Itu sangat sakral. Sangat sakral. Karena kata-kata manunggaling berarti diri kita mengaku Allah, wujud kita wujud Allah. Saya tidak berani menempatkan yang bukan haknya. Dan saya berani menembahi kaulah Gusti, bahwa saya adalah manusia dan di situ adalah Allah. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Penyerahan kita. Saya tidak punya takdir, saya tidak punya nasib, saya tidak punya apa-apa. Inni wajahtu wajahya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hambamu datang bermuajah, engkaulah penguasa langit dan bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang dihadap, kepasrahan, ketawaduan, ingat, semua Allah yang maha tahu segala-galanya. Ibu bapak yang kami hormati, jadi kita kembali kepada zikir. Kalimat la ilaha illallah, sungguh dahsyat kalimat ini. Kita sama-sama ya, bermohon dan bermunajat kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan Allah di langit dan di bumi. Wakhtilafil lail, yaitu silih berganti antara malam dan siang. Wan nahari la ayati liulil albab, yaitu tanda-tanda bagi hamba-hamba yang berakal. Kita dikasih pola pikir secara rasional untuk berpikir. Ternyata alam ini mempunyai ketaatan. Ternyata bumi tidak diam, matahari tidak diam, bulan tidak diam. Mereka bertasbih dengan porosnya penuh keseimbangan. Dan mereka taat kepada Allah. Hanya manusialah zaluman jahula, zolim dan bodoh, selalu tawar-menawar, berontak dalam keputusan Sang Maha Pencipta. Siapa kita ini? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Orang berzikir tuh diam, diamnya zikir, zikirnya diam-diam. Dia zikir napas, zikir ruh, zikir sir, zikir hopi, hunaizakul Allah. Dia tahu apabila terkejut dia serentak, dia mengucapkan astagfirullah, subhanallah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Zikirnya diam-diam, fi kulli lamhatin
wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumil lak. Setiap napasnya, setiap detuk jantungnya, napas rahasia dan dikeluarkan zikrullah. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Membangun kekuatan zikir. Ini hidup dia bersama Allah. Makanya ibadah yang diperbanyak adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, zikirlah kalian zikir yang banyak. Karena buahnya hidup faida qadaitukumus shalah fadkurullah. Apabila kau berzikir setelah sholat, perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi sehingga dengan demikian kita mohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Sang Maha Pencipta. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hambamu datang bermuajahah, engkau penguasa langit dan bumi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. At-tahiyat, salam penghormatan, at-thayyibat, keberkahan-keberkahan, as-salawat, doa-doa yang mulia, al-mubarakat, keberkahan-keberkahan. Lillah, semua milik Allah. Itu yang kita rengek-rengekkan di hadapan Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ia ucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mengajarkan kita untuk mengajarkan tata cara salat. Lalu kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Perhatikan. Muhatab sani, suklus, korib jidan. Lawan bicara, bukan dia, engkau. Iyyaka, ka, na, dengan na, nahnu, nun. Tidak ada huruf yang memisahkannya. Tidak ada hijab yang memisahkannya. Maka terjadilah muhadasah antara makhluk dan kholiknya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat, 17 kali kita dalam sholat, dalamnya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanabi abdi. Kau mengakui aku sebagai pemilik alam semesta ini. Aku jadikanlah kau hamba-hamba yang terpuji. Hamba itu telah diberi nikmat oleh Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun, seluas apapun, dia tidak akan GR, tidak akan sombong, tidak akan bangga diri, karena dia tahu lillah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u masyita min syai'im ba'd. Kehabisan bahasa dia memuji Allah. Semua terpuji untukmu, langit dan bumi untukmu, langit seluruh alam semesta ini punyamu. Hilang keakuannya, hancur redam, rebuk hatinya, dan ia menangis karena itu. Makanya para sahabat dan nabi-nabi itu cengeng-cengeng untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya jihad-jihad, waktunya bekerja-bekerja, penuh keseimbangan. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, asna alaina abdi, kau mengakui aku sebagai pemilik Rahman dan Rahim ini. Aku percikan rahmatku kepadamu. Hamba itu telah diberi nikmat percikan Rahman, Rahim. Makanya sifat Asmaul Husna menjadi dominan Ar-Rahmanir Rahim. Maka setiap makhluknya membutuhkan kasih sayang, belas kasih. Makanya hamba yang dermawan tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Hamba Allah yang menegakkan sholat malam. Bukan lagi zakat. Sebagian besar harta yang mereka impakkan di jalan Allah
sebagian besar wa mimma 50% lebih ada di jalannya. Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, silaturahim, yang mendekat sebenarnya kepada Allah, yang punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka setiap makhluknya membutuhkan kasih sayang. Allah percikan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, belas kasih, akhirnya timbul sayang pada keluarga, sayang kepada kakek adik, sayang kepada orang tua, sayang kepada seluruh umat manusia. Allah percikan Rahman dan Rahim. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, amlaka bi'abdi, kau mengakui aku sebagai penguasa alam semesta, penguasa raja dari hari pembalasan. Aku rahmati engkau, aku lindungi engkau, aku jaga engkau. Alangkah dahsyatnya energi yang keluar dari seorang hamba. Benar-benar dia mencari ridho Allah, rojak. Benar-benar dia takut kepada murkanya, khauf. Maka rojak dan khauf bergemuruh di batinnya. Gimana enggak rontok dia menghadapi sholat yang dia hadapi serba maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Dia yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang memerlukan Rahman Rahim dan penguasa hari pembalasan, itu jatuhnya keyakinan keimanan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hada baiti wa bainal la ijabah. Inilah antara aku dan hambaku, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada jarak. Apa yang kau inginkan dariku wahai hamba, mintalah kau kepadaku, pastikan kujabah. Uda'uni astajib lakum. Allahu akbar. Nasta'in, pertolongan. Jikalau kau dalam kesulitan, aku siap datang pertolongan. Di mana kau menghadap, di situ aku ada. Ngegambar seakan-akan Allah ada di wajahnya. Hai manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku jauh lebih besar. Hai hamba, dosamu banyak, tapi lihat ampunanku jauh lebih banyak. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan di dekatku, aku lari menghampirimu. Kesini hamba, mahai manusia. Apa yang kau inginkan? Fadkuruni arkurkum. Sebutlah namaku, kan ku sebut pula namamu. Jadi buahnya hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada akhir kiamat, takutlah kepada dahsyatnya akhir kiamat. Ibu bapak yang kami muliakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kau takburkan kenikmatan istiqomah sebagaimana para nabi, para rasul, para auliamu. Bukan saja istiqomah, tapi yang kau takburkan kenikmatan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita pinta lurus. Kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan kita berbicara dengan Allah. Kalau kita baca hadis, seakan-akan kita berbicara dengan Rasul. Petunjuk, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang anugerahkan, bukan yang kau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Dolin, amin. Kita amin berdoa karena kita butuh. Inilah hambamu datang, hamba yang hina, hamba yang doib, hamba yang tidak mengerti apa-apa. Usolli, hamba butuh engkau, rahmat engkau, ampunan engkau, hidayah engkau ya Rob. Jadi sudah bermakna dalam sholat makrifat Allah. Baru kita mohon ampun.
munajat kepada Allah, serahkan hidup kita sepenuhnya. Allah lah yang maha tahu segala-galanya. Rabbana dhalamna anfusana wa ilau taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Allah tidak kasihan kepada kami dan tidak sayang kepada kami, sungguh kami hamba yang cilaka. Kita hamba yang lemah. Terangkanlah hati kami dengan amal. Hiasilah hati kami dengan takwa. Tolong bimbing petunjuk-Mu. Jangan hati kami julid, sempit, punya marah, dendam kepada siapapun. Agama mengajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita dosa kepada Allah, tinggal minta ampun. Sebesar apapun. Surah Nuh ayat 10. Pas tagfiru fakultus tagfiru innahu kana ghafara. Minta ampunlah kalian kepadaku, sesungguhnya aku ini ghafara. Makna ghafara adalah pengampun. Sebesar apapun Allah akan ampuni. Dosaku besar sebesar bumi. Dosaku besar sebesar lautan. Dosaku besar sebesar laut dan bumi. Tetap Allah akan ampuni. Karena rahmatnya, ampunannya jauh lebih besar daripada murkanya. Dan aku utamakan rahmatku dulu dibandingkan murkaku. Karena banyaknya orang yang minta ampun kepadaku di negeri ini, Indonesia. Hari kiamat pun akan ditunda. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum la yastaghfirun. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab sepanjang manusia masih banyak mengucapkan istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, fi'il mudhari, la astaghfiru, minta ampun kepada Allah. Allah sayang kepada seluruh umat manusia. Allah sayang segala-galanya. Mari kita mohon petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita. Jalanilah, lakukanlah yang terbaik. Mari kita sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Para malaikat tidak sanggup diri. Langit bumi tidak sanggup penyerahan kalimat la ilaha illallah. Hanya satu-satunya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah mengutus kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikirin dia kepada umatnya. Cuman kita hidup di dunia penuh tantangan, penuh rintangan, Bapak Ibu semua. Dengarkan dalam hadis kursi. Tak kala aku cinta kepada hambaku, ku uji dia dengan sesuatu. Bila aku cinta, akan ku uji kalian. Bagian ilayah, lambat saja kau mendekatiku. Naumin nawafil, walaupun dia rajin tahajud, rajin duha, rajin tahajud, qobliyah ba'diyah, syukur nikmat, terjaga wudunya, amalan sunnah baginya wajib. Tapi menurut Allah masih lambat. Masih lambat, bagian ilayah, engkau masih lambat, bukan makomku. Maka aku pecut engkau dengan kudatangkan musibah yang bertubi-tubi hingga ia sabar dalam menghadapinya. Innama yuwasabbiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi hamba-hamba yang sabar tidak ada hitungannya. Sudah angkan tiba. Kita udah capek mondar-mandir bolak-balik. Nyusahin yang hidup. Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin musibah? Tidak ada.
Tapi Allah ingin istirahatkan dia dalam kematian. Allah ingin istirahatkan dalam ibadahnya. Allah ingin istirahatkan dengan zikirnya. Hamba-hamba yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, kemuliaan akhlak, dia berjumpa pintu kebahagiaan. La ra'aut mauta sa'ada. Tidaklah hamba beriman adalah kecuali ia berjumpa dengan Allah dengan pintu kebahagiaan. Al-mauta rahmatan mukminin. Jadi kematian hamba beriman istirahatnya bagi orang mukmin. Mati mendadak adalah rahmat Allah. Mati diawali kesakitan adalah ampunan dosa bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya hamba beriman tidak cari mati dan tidak melupakan mati. Karena mati adalah satu-satunya ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Inilah yang selama ini kita incar-incar, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, berkahnya. Dia yang kita hadapi kelak. Tidak ada manusia yang tidak ada bersaksi. Semua manusia akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan, mata, kulit, kaki, semua dia bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Pada hari itu manusia akan dibungkam oleh Allah. Mulut yang pandai berbicara, kehebatan retorika, kehebatan bersilat lidah dibungkam oleh Allah. Tapi tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi, kulit semuanya bersaksi di hadapan Allah. Surah Al-Fussilat ayat 20-21. Orang-orang kafir berontak karena kulit menyaksikan kezalimannya. Orang-orang berbuat maksiat berontak karena kulit menyaksikan kemaksiatannya. Orang-orang berbuat zalim berontak karena kulit menyaksikan kezalimannya. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun wa qalu li jaludihim lima syahidda summa alaina. Pada hari itu semuanya akan dibungkam. Tangan, kaki, mata, kulit, semuanya dibungkam dan akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya orang-orang berbuat maksiat, berbuat zalim berkata, "Hai kulit, kenapa engkau melakukan lakon perbuatanku dan engkau menjadi saksi di akhirat nanti?" Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa khalaqakum awwala marrah. Allah lah yang menciptakanku dan sangat mudah aku berbicara tentang apa lakon kalian selama di muka bumi ini. Jangan merasa berhasil selamat, berkelompok, bergrup, berpartai, bergeng. Teman berjudi akan menjadi saksi. Teman korupsi akan menjadi saksi. Teman berjudi akan menjadi saksi. Tidak ada yang tidak bersaksi. Makanya Rasulullah menghabarkan kepada kita, tidaklah seseorang mukmin kecuali yang mencintai saudaranya sendiri. Tidaklah seseorang mencintai saudaranya seorang mukmin memberikan satu suapan, padahal satu suapan itu akan bersaksi di hadapan Allah. Fakir pembelanya lah, fakir miskinlah jadi pembelanya. Orang-orang yang ditolong itulah nanti jadi pembelanya. Ingat, kematian kita sudah mau mendekat. Berapa lama umur kita ini? Saya pun dulu kisah tahun 92, kisah nyata. Di kampung saya sendiri, desa Cikarawang, itu ada seorang ibu meninggal dunia sekitar umur 60 tahun. Dia badannya gemuk. Setelah badannya gemuk itu hampir berat badan 80 kilo. Setelah dikubur, ini anak yang sulung yang pertama mimpi. Kalau istilah orang tua dahulu mah ngelamat. Saya nggak mau dikubur di Cikarawang, tapi saya mau dikubur di desa Ciakar. Besoknya ngimpi lagi, ketiga harinya ngimpi lagi, mau dipindahin. Akhirnya musyawarah para keluarga,
Lalu dia datangin para ulama, para tokoh masyarakat. Ya kata masyarakat entelangkung, bahasa Sundanya mah ya terserah, kalau mau dipindahin ya dipindahin, kalau memang begitulah caranya, memang adat istiadat dulu, ya udahlah nggak apa-apa. Itu digalinya pagi jam 8. Begitu digali kan 3 hari udah sedekahan, berarti ke 4 hari. Begitu digali itu yang badannya 80 kilo, ada kali 100 kilo, jadi gemuk kayak mangga disekep, paya disekep, bebe, panas sekali ya, mau diangkat betus, keluar nanah, bau sekali. Itu binatang yang di tanah, cacing rayap tanah dan kayak kelabang, itu demen resep makanin cairan itu, dibungkus terus pakai kopi, pakai apa yang nutupin bau, akhirnya dibawa. Itu kisah nyata, saya pada masih bujangan. Begitulah, jasad boleh hancur, tapi ruh sebagai sumber kehidupan adalah kembalinya kita kepada Allah, dan kita akan segala sesuatu yang akan dihadapi. Iman perlu kesabaran, iman perlu ketakwaan. Jalanilah apa yang Allah ridho, yang Allah ridhoi, lakukanlah yang terbaik. Karena Allah bersama kita, Allah berserta kita. Dialah yang maha tahu, maha segala-galanya. Kita akan kembali segala sesuatu yang dihadapinya. Ibu, bapak yang kami hormati, maka zikir bukan hanya la ilaha illallah. Itu kalau menurut ilmu thariqah mah, mohon maaf, saya sebenarnya nggak mau buka. Jadi masih ada turunan dari orang tua saya, karena punya silsilah. Jujur saya ini dari thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Simkaula nih saya sendiri katitipan, karena dari abah saya Supi Sairin bin Sepeti bin Siraden Tubagus dari Cirebon, kakek saya. Bapak saya aja lahir dari tahun 1934 atau 36 gitu. Itu bungsu. Belum yang sampai kakek itu sampai 1801 katanya. Belum lagi Syekh Eli sampai Rodan Tubagus Mamun sekitar 1718 di zamannya para wali. Terus ke Syekh Ahmad, gurunya Syekh Ahmad Khotib Sambas, Ibnu Abdul Ghaffar. Jadi pecah, ada yang dari Syekh Toha Kalisapu Cirebon, dari Suryalaya juga ada Kiai Haji Abah Irsad dari Abah Demiati, ada dari Syekh Muksi Mudri dari Mandala, silsilah thariqah Qadiriyah. Karena dari Qadiriyah itu dari Sayyidina Ali, zikir keras, dan Naqsabandi dari Abu Bakar. Jadi bermain, bukan la ilaha illallah. Memang kalau kita berbicara begini tidak akan nyambung, karena antara syariat dan hakikat jangan suka diadu-aduin. Kalau belum, jadi akhirnya juga gagal paham. Usus kita diri pribadi saja, la ilaha illallah, baru kita main. Kalau udah zikirnya banyak, dia akan panah, demen sama Allah. La illallah, la illallah, terus la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Itu jadi dari Bangung itu sampai silsilah saya kayak Ahmad Khotib Sambas, Abdul Ghaffar, terus Kenging Tise Muhammad Murad Sabar Bahatta, terus sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirroya aziz. Dapat lagi dari gurunya Syekh Abil Qasim Jundandi Al-Baghdari, terus dari Syekh Marufil Qurhi, terus dari gurunya Syekh Abibil Azami, Syekh Hasanil Basori, Syekh Basori kenging ti Syekh Ja'far Sodik kenging ti guruna Syekh Baharudin Anak Sabandi, Syekh Imamir Rabbani, wa Syekh Al-Mukarram, Syekh Hawajikan, terus ke guruna Syekh Zainal Abidin kenging ti Syekh Hasan Husain ti Sayyidina Ali,
Sayyidina karamallahu wajha kenging tekangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kenging ti Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sila madat sanad saya. Justru kalau kita lebih dekat lagi, justru saya cucunya Adam, kan begitu. Cuman itu mah rahasia, jangan sebenarnya dibukakan. Oleh karena itu kita jalankanlah atas segala perintah Allah dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam ini baik. Dia baik sama umat manusia kepada siapapun. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Saya dulu ada orang Kristen mau ke rumah sakit, Pak saya minta tolong. Saya waktu itu masih bujang, bawa mobil angkutan umum, mau sewa Pak kemana, ke rumah sakit PMI Bogor. Mangga berapa Bu? Dari Layung Sari 30.000, 25 ya, udah gak apa-apa. Itu orang Kristen Katolik. Pak nanti jemput lagi ya Pak sore. Dia cuci darahnya Senin sama Kamis kalau gak salah itu. Udah sampai saya hajat anak saya dia datang. Udah kayak saudara, setahun setengah Yuhan bisa hidup gitulah istilahnya orang cuci darah. Ngobrol saling sapa keluarganya, udah mengenal keluarga saya di situ. Bahwa saya mah tidak mengejek, di rumahnya ada salib hari ini. Nah alhamdulillah kebetulan anak si ibu yang sakit ini dia punya pacar muslim. Akhirnya anak itu masuk muslim setelah ibunya wafat, tidak apa-apa gitu ya. Ya nggak rame di kuburnya di Rancamaya, dan kami pun menghargai. Sedih ngelihatnya begitu toleransi antar umat beragama, karena saya merasakan. Makanya saya tidak berani menyinggung-nyinggung agama lain. Man ajian zini fakot adani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi sama juga menyakiti aku. Coba kalau di zaman Nabi Muhammad, pasti saya masuk sejarah. Aba Juanda telah menolong orang Yahudi. Kalau di zaman Nabi Muhammad masuk. Kalau sekarang mah makanya ya seperti itulah orang yang sudah bertoleransi. Jadi sayang kepada semuanya. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, semua agama bertuhan. Jangan dibawa agama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, agama lain pun menjadi marah. Kalau membawa agama tidak akan rukun, tidak akan damai. Tapi dengan berketuhanan, berkeyakinan, semuanya akan rukun, damai, bahagia. Oleh karena itu, ibu bapak semua yang kami hormati, cari persamaannya, bukan memperbesar perbedaannya. Rasulullah diutus ke alam dunia ini hanya menanamkan tauhid, menanamkan la ilaha illallah yang dikenal 14 abad yang lalu, dikenal sebagai Declaration and of Defendant. Dari sebuah kota-kota kecil tak ada dalam peta. Nabi mencanamkan cikal bakal bayang demokrasi. An-nasu kuluhum li Adam wa adamin tural la fadlal arabiyya ala luzamil illa wa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab yang bukan Arab kecuali takwanya. Bukankah Nabi kita mendidik demokratis, objektif? Artinya biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan tapi kuning. Artinya apa? Islam telah dibebaskan manusia dari diskriminasi. Dari mana kayak datang, warna kulitnya, suku apapun dilahirkan, kalau akidahnya sama, adalah saudara kita. Sambut. Saya di sini Bapak jamaah tidak merasa tamu, hanya datang di tengah-tengah keluarga. Sayang saya sebenarnya. Inilah Islam indah. Jadikanlah hati kita ini bersih, buang sifat-sifat yang tercela.
Kalau hablum minallah kita urusannya ke Allah, kalau hablum minannas kepada manusia. Belum selesai sampai di situ, kecuali kita saling memaafkannya. Walaupun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, tidak akan diterima kalau dia jahat sama kakak adiknya. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama saudaranya. Tidak akan diterima kalau dia jahat sama orang tuanya. Agama kita ini hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sandaran vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Kalau batu hancur, itu bukan dipukul dengan 100 kalinya, tapi dengan terus menerus, terus. Maka setiap bunyi, ungkapan, ujaran, apalagi kata, apalagi kalimat, apalagi dakwah, ikut andil memecahkan batu tersebut. Kalau ada mutiara di lumpur, jangan dipendam, keluarkan. Cacian tidak akan bisa terang benderang dengan cacian. Agama kita hablum minallah, agama kita watawasobil haq, watawasobi sober, watawasobil marhamah, dan penuh kasih sayang dan rahmat, cinta kepada seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, semua adik-adik yang kami hormati, maka lakukanlah yang terbaik. Allah akan sayang kepada hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah-langkah gerak-gerik kita ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Dia jaga di luar sholat, dia jaga seluruhnya. Rindu aja juga sudah alhamdulillah. Dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba yang beriman tuh rindu. Ya Allah, alhamdulillah. Panggilan Allah melalui suara muadzin. Rindu dia. Johor jam 12. Baru jam 1. Baru jam 2. Udah setengah 3 gelisah. Tapi bukan nanyain sholat johor. Dia bukan nanyain sholat asar. Sudah jam 3 mau asar dan nanyain sholat johor asar jam berapa ya. Padahal sholat yang begini gak bakal khusyuk, tidak akan mendekatkan diri kepada Allah. Salam penghormatan kepada Allah dirikannya. 3 sholawat Allah yang Allah ridhoi. Berarti 3 sholawat ini istimewa, amalan-amalan istimewa, sehingga dirahmati Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Malaikat bersalawat, Allah bersalawat. Siapa mereka? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna ala, semua para nabi bersalawat kepada beliau. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, doa-doa malaikat Jibril sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya yang menteladani, berterima kasih yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawat Allah, rahmat Allah kepada hamba yang selalu berzikir. Zikirnya terus, pagi, siang, malam, sore, terus berzikir. Di rumah berzikir, di jalan berzikir, di kantor berzikir, di pasar berzikir. Walladzi yusolli alaikum. Allah berkahi. Pagi-pagi belum ke kantor, belum ke sawah, belum kemana-mana, dia langkahkan untuk menuju Allah. Dia sholat duha. Sebelum mau berangkat kerja, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi aqwatuhu, Bismillahi qaimatuhu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiun alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah alil adzim. Berangkat. Kalau ada uang, kasihlah parkir miskin di jalan. Entah 5.000, entah 10.000, entah 20.000. Sebagai tolak bala. Insya Allah rezeki kita lancar,
pulang dalam keadaan selamat. Itu setiap hari. Makanya hamba yang dermawan, yang tulus ikhlas, tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Pasti dia berbuahkan akhlak, pasti dia berbuahkan soleh, pasti dia akan santun, pasti ada dermawan, pasti dia berbaik, murah hati. Enggak ini kepekaan sosial, ngelihat tuh orang tuh maunya nolong aja, lihat orang susah dia maunya nolong, kasihan yang dia lihat. Inilah hamba-hamba yang beriman. Semoga pahala ini disampaikan kajian kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, para nabi, para rasul, para mujahidin yang bertaklik membela agama Allah, dan para sulpi, para ahli Al-Quran dan hadis, semuanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari gunung Kop ke gunung Kop yang menjalani ilmunya mulai dari Nabi Adam sampai cucu akhir kiamat, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon bermunajat kepada Allah agar doa kita ini diampuni oleh Allah. Kajian kita mudah-mudahan menjadikan barokah. Astaghfirullahaladzim. Balakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u majidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kafi Muhammad wa kafi Muhammad wa mujati Nabi Muhammad wa rasulina Muhammad syafati Nabi Muhammad muslimin. Ya Allah, hari ini pengajian kita ya Allah, berkahkanlah ya Allah semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, biar pada sehat, barokah, bisa menolong sesama, berbuat manis, baik budi, berakhlak. Hanya Allah yang dimaksud. Segala ridho hamba berkah mohon pertolongan. Ampunilah, maafkanlah atas dosa-dosa hamba. Memang bahilah kita nih hamba yang lemah, banyak salah. Berbuat baiklah, menolong. Sisa umur kita lakukanlah yang terbaik. Di sini mungkin yang hadir ada yang berzina, ada yang pernah maling, korupsi, jahat sama orang. Hapuskanlah ya Allah hari ini. Aku mohon ya Allah, berilah perlindungan, pertolongan. Segalanya Allah yang dimaksud ridho, rahmat dan ampunan. Cukup bagi Allah siksaan awal. Siksaan awal bagi hamba-hamba yang tidak menemukan jati dirinya, yang tidak lezat dalam zikirnya. Hari ini ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada ibu bapak kami. Ya Allah, kalau memang orang tua kami masih hidup, sehatkanlah badannya, kuatkanlah imannya. Kalau sudah memang tiada, terangkanlah alam kuburnya. Kumpulkan bersama Nabi dan para Rasul, berikanlah rahmat dan syafaatnya berkah. Ya Allah, kami hari ini berilah hidayah, berilah taufik yang berkah. Maafkanlah atas segala dosanya. Ketika kita orang tua kita sudah wafat, kita terbayang memandikan jenazah, menguburkannya semua, berilah dia ya Allah. Ketika digotong, diusung menuju pakuburan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya batu nisan yang bisa kita raba, serta kepedihan ketika pulang sampai di rumah kamarnya sudah kosong, yang terlihat hanya foto di dinding, pakaian di lemari. Mengapa selagi ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu, padahal kesia-siaan penuh ada waktu? Mengapa kita berbuat zolim? Itu penyesalan yang tidak tara. Hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kesalahan ibu bapakku. Sehatkanlah ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah.
Sampaikan tolong ya Allah kepada malaikat Israil, semua yang hadir dalam keadaan husnul khotimah. Tolong ya Allah, aku mohon semua dalam keadaan baik. Allah yang menggerakkan sesuatu, dialah Allah yang zatnya berdiri sendiri. Allah yang maha menatap, maha melihat, mengetahui segala isi hati manusia. Maafkanlah atas dosa kesalahanku. Selamat ya Allah, diri kami ini Engkau memberikan kami umur panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya yang baik hati, mohon maaf saya bila kata-kata saya ini orang lemah, orang tidak mengerti apa-apa, hamba yang doib. Karena dipinta untuk berdakwah, saya tidak pantas. Maafkan kesalahan saya atas yang saya lakukan selama ini. Mohon Bapak Ibu maafkan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi